Jumpa lagi di TV. Ya, Infinix datang lagi nih, mendatangkan lagi sebuah smartphone terjangkaunya di tengah kondisi pasar yang agak sepi kompetisi ya di kelas-kelas yang terjangkau ini. Terutama untuk kelas 2 jutaan yang kecil ya, yang dekat-dekat 2 juta pas gitu. Ya, ini yang di tangan saya adalah Infinix Note 12i yang harganya benar-benar 2 juta lebih dikit. Smartphone ini menawarkan prosesor Helio G85, RAM 6GB, storage 128GB, baterai 5000 mAh, kamera 50 megapiksel. Ya, kalau dilihat sekilas saja ini udah menarik banget untuk kelas 2 juta. Tapi apakah cuma itu yang ditawarin? Yuk, simak reviewnya. Iya, buat yang ngikutin perkembangan akhir-akhir ini, emang Infinix udah jadi seperti salah satu jagoannya smartphone kelas terjangkau. Kalau bukan, ya mungkin tahun terakhir ini memang jadi jagoannya ya untuk kelas-kelas terjangkau ini. Di saat yang lain agak kendor di kelas 2 juta, Infinix tetap konsisten ngerilis produk-produk yang baru dan menarik-menarik. Oke, sekarang kita cek dulu paket penjualannya ya. Pertama, tentunya ada smartphone-nya dan ada screen protector yang udah langsung terpasang di situ. Kemudian ada chargernya. Ada chargernya? Ada chargernya dong. Iya, ini adalah charger 33 watt di sini ya. Oh iya, bukan 10 watt, bukan 15, bukan 18, 33 watt di sini. Dengan kabel USB Type-C disediakan juga di sini, lalu ada SIM tray ejector dan paket dokumen juga. Untuk desain, ya back covernya seperti ini ya. Kalau dilihat ada dua sisi nih yang punya beda finishing. Di area tengah ke bawah itu frosted, ini namanya frosted kayak gini ya. Kemudian di atasnya dekat kamera itu glossy ya, licin banget di sini. Nah, back covernya ini flat, dipadukan dengan layar flat dengan frame yang nyaris flat karena kalau dilihat dari dekat ini sebetulnya nggak bisa dibilang benar-benar flat, ada sedikit lekukan di situ. Jadi kalau digenggam itu masih lebih nyaman daripada yang full flat, jadi kayak agak lebar tebel. Ya, untuk dimensi 170,7 kali 77,4 kali 8,3 mm dan bobotnya juga nggak nyampe 200 gram, tepatnya di 188 gram. Untuk opsi warna ada hitam, ada silver dan ada biru muda. Oke, kita lihat sekarang di sisi kanan ya. Ada tombol power di sini sekaligus fingerprint scanner, lalu ada tombol volume up and down. Di atas ini kosong, nggak ada apa-apa ya, nggak ada mikrofon tambahan juga di sini. Di kiri ini ada SIM tray-nya. Ini non hybrid ya, jadi bisa untuk 2 SIM card plus 1 micro SD. Di sisi bawah ini adalah headphone jack 3,5 mm, ada mikrofon, ada USB Type-C, ada speaker. Nah, bicara soal speaker yang menarik ini, speakernya ini udah stereo ya. Pasangannya itu ada di bagian earpiece. Belum banyak nih smartphone di kelas harga segini yang ngasih speaker seperti ini. Tapi ekspektasi harus tetap dijaga ya kalau harganya segini ya. Kualitasnya jangan terus, wah ini pasti bersaing dengan kelas 8-10 juta. Ya enggak lah ya. Ya menurut kami suaranya masih flat, which is sebetulnya lumayan oke ya kalau flat ya. Bass nggak terlalu kencang juga, detail juga cukup lah ya. Tapi paling nggak kuping kanan dan kiri itu nggak ngiri gitu ya, kuping kirinya. Biasanya kan kirinya agak ngiri tuh, oh mas nggak ada suaranya. Kalau ini ada suaranya nih kanan kiri nih. Oke, lanjut ke sisi depan. Ini adalah layar yang 6,7 inci. Ya, ini adalah layar AMOLED ya, Full HD Plus. Refresh rate-nya ya udah harga segini jangan berharap terlalu tinggi-tinggi amat. Ini 60 Hz. Nah, nggak ada info soal touch sampling berapa Hz, tapi saat dipakai main real drum sih nggak berasa ada delay-delay yang ganggu di sini. Untuk brightness dari hasil pengujian kami menunjukkan bahwa maksimumnya ada di kisaran 497 nit untuk penggunaan indoor. Biasanya kalau outdoor dia akan bisa boosting sedikit lebih tinggi lagi supaya bisa kelihatan. Nah, kalau di bawah terik matahari kelihatannya masih oke sih, masih kebaca juga isinya ya. Nah, untuk color gamut volume itu ada di 174,8% sRGB dan 123,8% DCI-P3. Untuk coveragenya itu ada di 100% sRGB dan 99,3% DCI-P3. Tidak ada pengaturan mode warna layar di sini, jadi ya apa adanya aja yang kita dapat di sini. Di mata memang ini agak sedikit meriah ya warnanya ya, namanya juga AMOLED ya. Tapi memang kalau buat editing foto video harus agak hati-hati ya. Jangan sampai kalian terlalu percaya bahwa wah ini warnanya udah kencang banget nih, udah cukup. Nah, ntar dulu, ini layarnya sendiri sudah menampilkan warna yang kencang banget. Jadi mungkin kalau mau ngedit perhatikan warnanya ya. Nah, di atas layar ini ada sebuah kamera selfie. Ini adalah kamera 8 megapiksel f2.0 fixed focus. Video recordingnya sampai 1080p. Ini 2K 30 fps. Untuk sisi belakang ada modul 3 kamera dengan 1 flash. Kameranya itu terdiri dari kamera utama yang 50 megapiksel, tentunya autofocus.
Untuk perekaman video juga sampai 2K 30 fps. Sayangnya belum ada 1080 60 fps di sini ya. Sayang banget, tapi nggak apa-apa lah ya untuk kelas harga segini. Kamera sisanya anggap bonus aja. Oke, gimana? Setuju? Setuju. Nah, beralih ke spesifikasi internalnya. SoC chipset atau prosesornya adalah MediaTek Helio G85. Untuk RAM, untuk yang kita uji ini adalah yang 6GB dan storage-nya adalah 128GB. Nah, untuk baterai itu 5000 mAh dengan charging support sampai dengan 33 watt supercharge. Lalu untuk OS dia pakai XOS 12 berbasis Android 12. Nah, saat pengujian kita ngelihat bahwa ini iklannya udah cukup minim ya. Biasanya di bagian app drawer tuh ada iklan. Di sini nggak ada. Paling nggak di unit yang kami coba itu nggak ada. Yang agak sedikit ganggu menurut kami cuma notifikasi penawaran dari aplikasi bawaannya aja. Tapi ini mudah diatasi. Tinggal matiin aja notifikasi untuk aplikasi tersebut. Beres. Itu umum ya untuk semua aplikasi. Nah, terkait bloatware di sini memang ada cukup banyak, tapi sebagian besar ini bisa di uninstall. Aman ya. Nah, oke. Terkait untuk Android update memang masih jadi PR sepertinya buat Infinix ya. Kita belum mendapatkan kepastian seberapa banyak akan dapat update untuk smartphone yang satu ini. Nah, untuk sensor-sensor ada G-sensor, e-compass light sensor, ada proximity, dan ada gyroscope. Tapi sayangnya yang ini virtual, jadi kurang pas untuk nge-game. Untuk fitur keamanan ada side fingerprint unlock dan tentunya dia juga bisa face unlock. Untuk konektivitas ya 4G ya, wajar lah harga sini 4G. Ya tentunya 2G, 3G, 4G bisa semuanya ya. Lalu Wi-Fi-nya Wi-Fi 5, Bluetooth-nya juga Bluetooth 5. Kalau USB OTG bisa nggak? Bisa, OTG bisa. Dan uniknya untuk harga segini juga dia masih punya FM radio di sini. Siapa tahu buat yang butuh FM radio, ya masih ada di sini. Oke, kita langsung lanjut ke benchmark aja ya. Antutu 9 dapat 245 ribuan. Sementara untuk Geekbench 5, single core-nya 354 dengan multicore di 1352. GFX Bench T-Rex Offscreen 1080p itu dapat 45 fps. Sementara Trimax Slingshot Extreme itu dapat graphics score-nya di 1255. Nah, untuk konsistensi kita lihat 3D Mark Wildlife Stress Test di mana kita nge-stress HP yang satu ini ya. Best score-nya di 744 dengan lowest score di 736. Jadi konsistensinya ada di 98,9%. Stabil, ini stabil ya. Untuk CPU throttling test bagaimana? Kita coba tes CPU-nya sendiri. Ini menarik. Tidak ada throttling sama sekali. Nggak turun, lempeng terus performanya. Kayaknya cukup wajar ya kalau pakai G85 bisa seperti ini. Oke, kita lanjut ke gaming. Langsung mulai dengan PUBG Mobile. Setting maksimumnya kita bisa pilih antara Smooth Ultra atau HD High. Kita coba mainkan di setting Smooth Ultra, frame rate-nya dapat ya masih lancar 40 fps. Frame drop tipis-tipis mungkin ada ya sana-sini, tapi overall masih enak dimainin. Mungkin kalau untuk kompetitif sih masih kurang pas ya di 40 ini, harus naik ke 60. Tapi ya paling nggak udah cukup oke lah sebetulnya. Lalu kita lanjut ke Apex Legends. Setting tertinggi yang bisa kita pakai adalah grafisnya normal dengan frame rate-nya di high. Saat dimainkan, setting ini melimit frame rate ke maksimum 30 fps. Overall ya cukup playable ya, nggak ada frame drop ya, 30 fps, keentengan juga di sini. Lanjut ke Mobile Legends. Setting maksimum yang dibuka adalah grafisnya high, refresh rate-nya di high. Kita masih bisa dapetin frame rate di 60 fps dan lancar di sini. Nggak kerasa ada frame drop yang mengganggu. Jadi buat yang main Mobile Legends asik di sini, nggak ada masalah ya. Nah, oke, mari kita coba game yang satu ini, Genshin Impact. Nah, settingannya tentunya lowest 60 fps ya. Kita coba traveling jalan-jalan 30 menit seperti biasa dan frame rate-nya rata-rata di 24 fps dengan fluktuasi di kisaran 20 sampai 30 fps. Kalau battle dia bisa ngedrop di bawah 20 fps sih sayangnya ya. Dengan frame drop segini memang agak kurang nyaman buat dimainkan. Kalau kalian ngincer smartphone buat main Genshin dengan lancar, sebaiknya cari yang SoC-nya lebih kencang lagi. Tapi ya kalau cuman buat ngegacha doang sih nggak masalah ya. Bisa-bisa aja mau buka-buka harian aja biar yang penting login gitu, masih oke lah. Oke, kita lanjut ke pengujian suhunya. Terkait suhu, kita cek suhu setelah kita mainin Genshin Impact yang tadi selama 30 menit. Untuk layar, kita lihat suhunya ada di 33 sampai 39 derajat Celcius. Aman, di sini aman. Bodi belakang juga sama, 32 sampai 39 derajat Celcius. Penyebaran suhunya emang kelihatannya kurang merata ya, panasnya terpusat di area samping kamera saja. Tapi suhu segini terbilang anget-anget aja sih, nggak ganggu di tangan. Jadi ya baik-baik aja lah, nggak ada masalah main game berat juga. Nah, kita lanjut ke pengujian baterai.
baterai. Local video playback 1080p videonya itu butuh waktu 17 jam 30 menit atau 17 jam 27 menit tepatnya, 17,5 jam sebelum baterainya habis. Kemudian untuk streaming YouTube 1080p non HDR selama 30 menit baterai akan turun 3%. Main TikTok selama 30 menit swipe baterai turun sekitar 5%. Lalu kalau main Genshin Impact 30 menit di lowest 60, baterai akan turun sekitar 10%. Overall daya tahan baterainya biasa aja, bukan yang paling awet tapi juga nggak boros-boros banget ya. Nah, untuk charging gimana? Oke, dari 0 sampai 50% hanya butuh waktu 31 menit. Sementara dari 0 sampai 100% butuh waktu 1 jam 36 menit. Ini memang agak sedikit di bawah harapan untuk charger 33 watt, tapi seenggaknya masih ada chargernya, ya nggak? Oke, kita lanjut ke pengujian kamera, tapi tentunya bareng sama Chris. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Infinix Note 12i nih teman-teman. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kameranya seperti apa. Yang lagi kalian lihat ini adalah hasil dari kamera selfie-nya. Saya rekam di resolusi Full HD, bukan. Selfie-nya ini bisa sampai 2K 30 fps ya teman-teman. Jadi lumayan lah, bisa ada ekstra detail di videonya ini. Dan suara yang lagi kalian denger ini juga adalah suara langsung dari mikrofon smartphone-nya. Saya nggak pakai mikrofon eksternal. Suara yang lagi kalian denger ini suara langsung dari mikrofon Infinix Note 12i. Jadi kalau misalnya pengen pakai vlogging, untuk kalau misalnya belum punya mikrofon eksternal, hasilnya kalau lebih seperti ini. Kalau kalian ngerasa audio dan mulut saya tidak sinkron, itu karena memang tidak sinkron ya. Hal ini baru saya sadari setelah file-file saya pindahin ke PC untuk saya edit. Semoga akan ada update untuk masalah audio tidak sinkron ini ya. Terkait kualitas mikrofonnya sendiri, jujur aja, Infinix masih harus level up lagi sih di perekaman mikrofonnya. Suaranya masih cempreng, hasil suaranya sih masih kurang enak buat kuping saya ya. Ditambah lagi dia cuma single mikrofon. Suara yang lagi kalian dengar sekarang juga adalah hasil voiceover dari mikrofonnya Infinix Note 12i. Di ruangan indoor, dan hasilnya juga masih kurang enak sih buat saya. Daripada pembahasan kameranya ini kurang nyaman didengar, saya pakai mikrofon lain aja ya. Oke, sekarang mari kita bahas untuk kualitas gambarnya sendiri. Di kelas harga 2 jutaan, saya bisa bilang detailnya ini udah oke banget ya. Dari mic range biasa aja sih, belum bisa ngarep yang bisa seimbang banget sisi gelap terangnya. Untuk warna sih selera ya, tapi buat saya pribadi, saya ngerasa skin tone-nya tuh terlalu orange. Dan overall terlihat tidak natural sih, seperti ada filternya, padahal ini default autonya. Tapi di beberapa situasi, skin tone bisa jadi lebih baik sih, seperti di sini contohnya. Mungkin ini masalah white balance yang kurang konsisten aja kali ya. Terkait stabilisasi video, sayangnya tidak ada EIS sama sekali di sini. Mau di 2K atau Full HD sama aja. Jadi kalau dibawa jalan seperti ini ya belum bisa stabil. Masih dimaklumi lah untuk kelas harganya. Mari kita pindah ke kamera utamanya. Detailnya sih mantep sih ini ya. Cuma dari segi warna menurut saya masih mirip seperti selfie-nya tadi. Entah kenapa karakteristik warnanya cenderung ke orange. Saya pribadi sih kurang suka ya, tapi ini selera sih, baik lagi. Entah memang sengaja di-tuning seperti ini, atau ini simply white balance-nya kurang pas aja sih, saya juga masih kurang yakin. Terkait stabilisasi video, karena dia belum mendukung EIS juga, jadi ya hasilnya kurang stabil juga. Kalau dibawa jalan seperti ini. Di sini tidak ada kamera ultrawide sayangnya ya, tapi jujur buat reviewer, jadinya mempermudah kerjaan sih. Soalnya kan kamera fungsionalnya cuma 2 di sini, kamera utama dan selfie-nya aja. Ngetesnya lebih simple. Oke, sekarang kita lanjut ke low light-nya. Kamera selfie-nya seperti ini. Kalau diperhatikan banget, gambarnya memang agak noisy. Tapi overall menurut saya untuk kelas harganya ini kamera selfie-nya impresif ya. Detailnya masih dapat loh, warna juga masih oke. Saya suka. Hal yang perlu kita perhatikan itu ada di frame rate-nya. Kalau di low light seperti ini, frame rate bisa turun ke kisaran 20-an fps. Tapi masih bisa saya terima karena gambar yang dihasilkan tetap oke. Kalau kamera utamanya seperti ini, masih bisa diandalkan juga nih kamera utamanya, salut. Gambarnya masih cukup detail, warna juga oke. Kendala kecilnya sama seperti di selfie tadi, yaitu frame rate videonya turun jadi 20-an fps. Untuk hasil foto-fotonya seperti ini, gambarnya detail, fitur portrait mode masih tersedia, fitur HDR juga masih ada di sini. Jadi selama HDR nyala, foto di pencahayaan sulit juga bukan masalah. Mode auto untuk foto udah oke, video juga oke, kondisi siang oke, dan malam juga oke. Nggak banyak loh smartphone terjangkau yang kemampuan kameranya bisa kayak begini. Yang harus segera diperbaiki Infinix menurut saya ya 2 hal tadi ya. Video dan audio tidak sinkron, sama skin tone atau mungkin white balance di mode autonya tuh bisa lebih baik lagi. Biar lebih natural aja warnanya. Kalau 2 itu sudah diperbaiki ya, Infinix Note 12i ini memang bisa jadi salah satu pilihan menarik buat kalian yang nyari smartphone 2 jutaan dengan kamera yang oke.
Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke pengujian lainnya. Untuk Netflix bagaimana? Pada saat kita coba di awal ini Netflixnya masih L3 sayangnya ya. Semoga nanti dengan update software mungkin akan bisa berubah, bisa jadi. Lalu untuk haptic feedback, nggak disangka-sangka getaran dihasilkan itu termasuk lumayan ya sebetulnya vibrasinya ya. Belum sampai yang kita harus sarankan matiin aja, enggak, bisa dipakai kok, bisa dipakai. Harus dicun sedikit mungkin ya sampai pas buat jari-jari kalian aja. Lalu kemudian untuk YouTube, smartphone ini bisa playback sampai dengan resolusi 1440p 60 fps. Untuk playback video HDR juga sayangnya di sini belum bisa, tapi wajar lagi-lagi untuk kelas harganya. Paling nggak warnanya udah cerah karena layarnya AMOLED. Nah, untuk harga yang 6128 ini harga resminya adalah 2.299.000, tapi kalau lagi ada flash sale dia bisa turun ke 2.199.000. Nah, untuk info lebih lengkapnya bisa cek di kolom deskripsi ya, cek di situ. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, mikrofonnya ini agak sedikit kurang hebat ya untuk perekaman video memang. Ya, baru satu mikrofon juga di situ ya. Lalu belum ada electronic image stabilizer untuk video di sini. Kemudian dia belum punya kamera ultrawide, tapi seenggaknya kamera utamanya udah lumayan lah ya. Lalu belum ada NFC. Ini disayangkan ya, sebetulnya ada produk lain yang Note juga yang harganya mirip dan udah punya NFC. Ya, tapi lagi-lagi memang ya ada cuma di Infinix sendiri sih memang ya. Lalu layarnya mungkin ada beberapa orang yang akan protes kenapa 60 Hz, tapi ini layar AMOLED sih sebetulnya. Kita nggak banyak komplain lah. Yang penting udah AMOLED udah enak warnanya. Kalau emang buat nonton segala macam udah asik di sini. Untuk SoC Helio G85 ini udah dipakai sejak lama ya untuk kelas harga segini sejak tahun kemarin. Rasanya memang 2022 harapan kami sebetulnya meningkat. Tapi nggak banyak bisa nyalain juga karena paling nggak SoC yang satu ini udah lumayan kenceng. Karena kalau diperhatikan ada beberapa produsen lain yang di kelas harga 2 jutaan bisa ngasih SoC yang agak jauh di bawah ini performanya. Nah, dari sisi kelebihan, performanya ini masih pas sebetulnya kelas 2 jutaan ya. Untuk masa kini masih oke lah. Bukan untuk gaming yang luar biasa berat, tapi untuk keseharian sudah mencukupi. Ya, gaming-gaming ringan oke lah jalan. Mobile Legends masih oke di sini. Layar udah AMOLED, stereo speaker, ingat stereo speaker ini ya. Hasil foto juga terbilang cukup baik, video recording juga resolusinya bisa lebih tinggi dari 1080p, desainnya cukup tipis dan tidak berat-berat amat, nggak nyampe 200 gram di sini, isi boxnya masih lengkap di sini ya. Ya, jadi pada akhirnya menurut kami Infinix ini berhasil menjaga kualitas produknya untuk rentang harga yang terjangkau ini. Tahun ini brand lain udah banyak yang agak kendor nih di kelas harga segini, untuk kompetisinya agak kendor, sementara Infinix paling nggak masih konsisten bisa menawarkan si 12i ini. Paling nggak ada OS baru di sini ya, yang lebih fresh aja di situ ya. Ya, jadi kalau memang spesifikasinya cocok untuk kalian dan budget kalian memang ada di kisaran 2 juta, rasanya Infinix Note 12i keluaran 2022 ini bisa jadi pilihan yang cukup menarik. Saya Deddy Irfan, Jagat TV TV.